Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus TKM, wabil khusus Pak Ketua, Bapak Haji Suwoto, penasehat dan seluruh jajarannya, para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah musola Al-Musaddiq, yang alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa melanjutkan pengajian kita atau kajian kita di minggu pagi hari ini. Tentunya di samping akan menambah wawasan pengetahuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, di samping itu juga setiap kita duduk di majelis itu pahalanya akan lebih utama dibandingkan pahala yang lain. Oleh karenanya kita perlu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, karena konsekuensi kitanya, karena konsistensi kitanya dalam mengikuti risalah yang dibawa olehnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita kemarin sudah sampai kepada pasal tentang hal-hal dalam sholat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu kepada Allah, ya. Mudah-mudahan bagi kita yang diberikan ujian tentang sakit atau kita diberikan ujian dengan segala Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera diangkat ujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih kita belum bekerja, anak atau cucu kita belum bekerja, mudah-mudahan Allah segera memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh segera dimudahkan jodohnya. Yang belum rajin beribadah, mudah-mudahan dirajinkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arabin wa min ajami. Mustafa Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
tentunya sholawat ya, artinya kita berdoa kepada Allah, tadi sudah berdoa, kemudian kita mohon doa ini diijabah oleh Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Itu ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita, di mana kalau saya ini istilahnya mengkajinya itu berurutan ya, sehingga akan lama. Jadi mengkaji fikih itu berurutan satu persatu, tidak ada yang tertinggal ya, berdasarkan kitab ini, kitab Fathul Qorib. Tidak bedanya seperti pembacaan hadis ya. Pembacaan hadis itu kan itu untuk menamatkan satu hadis itu mungkin bisa 2 tahun itu. Itu terjemahannya aja yang kita baca ya, belum dengan Arabnya. Nah, ini juga saya mengkaji kitab ini ya satu persatu berurutan, dan memang itu yang biasa saya dapatkan di mana-mana ya. Ketika saya ngaji juga zaman dulu itu selalu berurutan, jadi tidak tematik, tidak sesuai dengan temanya. Misalnya kan ketika bulan Rajab kita ngaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab, ketika Ramadan berkaitan Ramadan. Tapi ini saya berurutan berdasarkan daftar isi ya di kitab ini. Makanya kalau misalnya ada yang kok masih kitab sholat aja ya, emang berurutan itu panjang gitu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi umuri tukhalifu fiha al-mar'ah war rajul fis shalah. Bermula ini adalah pasal di dalam hal urusan yang berbeda di dalam sholat antara laki-laki, antara perempuan dengan laki-laki, yaitu wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Jadi bermula perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam 5 perkara. Jadi kita nih dalam melaksanakan sholat ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu di dalam 5 perkara ya. Apa itu 5 perkara? Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janubaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i wasyujudi. Kalau laki-laki itu ya, itu mengangkat mirfaqaihi itu 2 sikutnya daripada lambungnya. Jadi kalau takbir gini, laki-laki itu begini, kalau perempuan begini ya. Jadi diangkat sikunya dari lambung, kan di sini ya, lambung. Kalau laki-laki begini, Allahu Akbar, itu ya, Allahu Akbar. Kalau perempuan rapat, jadinya Allahu Akbar. Nah itu beda ya, perbedaan pertama. Jadi kalau laki-laki itu mengangkat 2 sikutnya daripada janubaihi, itu 2 lambungnya ya, lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i wasujudi, dan meninggikan perutnya daripada 2 pahanya fir ruku'i, di dalam ruku maupun sujud. Artinya tidak dirapatkan ya, perutnya itu ke 2 paha, rada diangkat. Kalau di dalam duduk ya, di dalam tadi kan di dalam sujud, di dalam ruku. Jadi kalau ruku itu, jadi ininya perutnya enggak terlalu dekat dengan paha, rada diangkat sedikit. Tapi tegak lurus ya, tegak lurus 90 derajat ya. Tapi perutnya rada diangkat dikit. Sama dengan sujudnya juga seperti itu. Nah kalau perempuan itu sujudnya perutnya rada jadi sujudnya nggak terlalu panjang ya. Kalau dipraktekkan mungkin seperti ini ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau rukunya ya perutnya rada diangkat gini ya. Kalau perempuan rada begini gitu ya perutnya. Sujudnya juga sama. Tuh, sujudnya
perempuan tuh begini, kalau laki-laki gini rada diangkat, ya. Seperti itu. Ini perbedaan yang kedua. Jadi mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Nah, kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan menjaharkan. Kalau laki-laki itu menjaharkan suaranya di dalam tempat jahar. Di mana tempat jahar itu? Yaitu ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu dijaharkan suaranya. Kalau perempuan nanti beda lagi, ada lagi bahasan perempuan. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'i, itu sudah jelas penjelasannya pada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian yang keempat, jika terjadi sesuatu pada sholat laki-laki secara berjamaah, ya, kemudian misalnya imamnya lupa, ya, nah itu maka isyaratnya itu dengan sabbaha, yaitu dengan baca tasbih subhanallah, makmumnya baca subhanallah. Because di zikri fakot, dengan maksud zikir, dengan maksud zikir apa saja, zikir saja, jangan ada niat yang lain, atau ma'al ilam, atau beserta pemberitahuan. Atlaqo lam tubtal sholatuhu, atau zikir mutlak, ya. Zikir itu ya dengan membaca subhanallah itu mengingat Allah aja gitu, atau memberitahukan, mengingat Allah dengan niat memberitahukan, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau cuman mengingatkan doang, ya, mengingatkan tidak berniat zikir, itu batal. Di sini disebutkan awil ilami faqat batalat. Jika hanya mengingatkan, mengumumkan, misalnya niatnya, imam kamu salah gitu kan, tapi baca subhanallah, tapi niatnya begitu, hanya niat itu, bukan niat zikir, batalat, maka sholatnya batal gitu. Nah, kemudian yang kelima, bagi laki-laki itu auratnya itu di antara surratihi wa rukbatihi, antara pusar dan lutut. Amma huma falaisa minal aurat la ma fauqahuma. Jadi aurat itu di situ aja, ya, antara pusar dan lutut. Selain itu bukan aurat, ya. Jadi kalau misalnya kita nih memang nggak punya baju, ya, nggak punya penutup, sholat dengan menutup dari antara pusar dengan lutut itu sah aja kalau laki-laki, ya. Tapi kan tidak sopan, ya, sholat begitu. Kita harus rapih gitu, ya. Itu kan darurat aja gitu. Nah, kemudian sekarang yang perempuan. Bagaimana perempuan bedanya dengan laki-laki? Wal mar'atu tukhalifur rajulu fil khamsatil madhkurah, ya. Pada 5 yang di atas itu memang perempuan berbeda. Dan yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, ya. Fatul siku batnaha bifakhdaihi fi ruku'ihi wa sujudi. Ya, tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi kalau perempuan dalam sujud dan ruku itu perutnya agak rapat ke paha. Bukan dirapetin banget, ya, susah kalau dirapetin banget. Agak dekat lah gitu, ya, agak dekat dengan paha. Kalau laki-laki rada diangkat gitu, perutnya rada jauh dengan paha dalam ruku dan sujud. Kemudian wa nahfidhu sautaha in shollat bi hadratir rijal illa janib ar-rijal al-ajanib, ya. Jadi menjaga suaranya, perempuan itu menjaga suaranya jika sholatnya itu dengan kehadiran laki-laki yang al-ajanib, itu bukan muhrim, ya, bukan suaminya,
ya, bukan anaknya. Itu sebaiknya walaupun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dijaga suaranya, jangan dijaharkan. Kalau sholatnya ada kehadiran laki-laki yang bukan bukan muhrimnya gitu ya, karena suara perempuan itu aurat juga ya, aurat yang harus tutup. Kadang-kadang suara perempuan tuh kalau bagus itu bisa memancing laki-laki. Wah, bagus banget suaranya, kayak penyiar radio itu kan, bagus-bagus suaranya. Kita menyangka wah ini perempuan kayaknya cantik, tapi belum tentu kan, kita nggak ngelihat gitu. Nah, jadi suara perempuan itu aurat sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ibu-ibu nih sholat ada kehadiran laki-laki yang bukan suami, bukan anak, itu ketika dijaharkan di tempat jahar nggak usah dijaharkan ya, dijaga. Di sini jaga sih suaranya, dijaga suara kita supaya tidak memancing hal-hal tertentu dari kehadiran laki-laki yang bukan bukan muhrim kita. Fa'in sholat munfaridatan anhum jaharot. Nah, ketika dia sholatnya sendiri ya, tanpa ada kehadiran yang lain, misalnya di rumah sendiri, ya dijaharkan ya. Ketika maghrib, isya dan subuh, maka dijaharkan itu. Per ibu-ibu juga boleh kalau sholatnya tidak ada kehadiran laki-laki. Kalau di musola itu kan hadir laki-laki yang lain ya, yang bukan muhrim kita gitu. Jadi harus dijaga. Dan juga kalau di musola makan ibu-ibu juga makmum, tidak menjaharkan ya. Nah, kalau jadi imamnya itu misalnya bapak-bapak udah sholat nih, ibu-ibu sholatnya ya ini kalau ya, kan tidak ada juga yang begitu. Misalnya ibu-ibu sholatnya gelombang kedua gitu, ada imamnya, ibu-ibu dijaharkan, sementara bapak-bapak di sini masih ada, itu kedengeran suaranya, suara imamnya. Nah, itu sebenarnya sah sah, tapi itu harusnya dijaga di sini ya, dijaga itu supaya aurat suara itu tidak kedengaran oleh laki-laki lain gitu ya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safufat bi darbil yumna ala dhahril yusra. Jadi ketika terjadi kesalahan imam ya di dalam sholat, maka maka menepuk tangan bukan begini, itu malah batal kalau gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu menepuk ya, bidorbil yumna, yaitu menepukkan tangan kanan atas dhahril yusra. Jadi kalau misalnya ini tangan ini ya ke sini nepuknya, bukan begini, ke sini gitu ya. Nah, gitu. Tepuknya sekali. Itu ibu-ibu yang jadi imam itu pasti ngerti ya. Jadi bukan baca subhanallah. Jadi gini aja. Atau begini tuh. Bukan begini. Nah, itu kalau misalnya begitu, bagaimana kalau begini? Nah, di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan, walau dorobat batnan bi batnin bi qasdil la'abi walau qalilan ma ilmi tahrim batalat salatu. Jadi kalau kita memukulkan batnan bi batnin, batnan itu dalam ya, dalam dengan dalam gini, kayak tepuk tangan itu. Jadi dalam telapak tangan dengan dalam telapak tangan yang lain, beserta dia mengetahui ya keharamannya, maka batal sholatnya. Jadi sholatnya batal tuh, berjamaahnya batal. Jadi ngingetin juga harus pakai ilmu. Jadi caranya begini, sekali aja udah gitu. Kalau laki-laki tadi itu pakai subhanallah. Ya, subhanallah juga niatnya zikir, ya zikir. Bukan niatnya misalnya dalam hatinya imam salah gitu kan. Gitu. Nah, kemudian aurat perempuan itu jamiul badan illa ini muka dan telapak tangan ya. Jadi aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu wanita merdeka.
Semuanya kan sekarang mah nggak ada wanita yang yang tidak merdeka. Sekarang merdeka semua. Ya, ini mah zaman dulu, kalau zaman jahiliyah dulu ya, makanya Nabi itu berjuang untuk menghilangkan perbudakan. Ya. Makanya budak-budak itu dibebaskan, dimerdekakan, dibeli ya dengan beberapa harga dinar berapa gitu ya, dibeli untuk dibebaskan supaya tidak menjadi budak belian. Nah, jadi wanita merdeka itu auratnya semua badan kecuali wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Makanya kalau mau kena perempuan itu biasanya kan pakai iketan tuh, jadi punggung ini tuh tidak kelihatan tapi telapaknya kelihatan. Nah, kemudian wahadhihi auratuha fi sholat, dan ini adalah aurat perempuan di dalam sholat. Jadi muka dan telapak tangan itu yang dikecualikan itu di dalam sholat. Amma khariju as-sholati fa auratuha jami'u badaniha. Adapun kalau di luar sholat, maka aurat perempuan itu semua badannya, jadi harus dibungkus ya. Nah, tapi ini kan banyak pendapat juga ya, kayak para ulama ya, itu bisa saja aurat perempuan itu hanya ketika sholat gitu ya, sama dengan waktu sholat, jadi kecuali telapak tangan dan muka. Tapi kalau yang menganut ini seluruh badannya, itu hanya matanya aja yang kelihatan pakai cadar gitu ya, pakai cadar. Dan memang perempuan tuh kalau memang itu semuanya aurat, ya harus pakai kaos kaki ya, ditutup kaos kakinya itu dengan kaos kaki kalau kemana-mana itu. Ini waktu di luar sholat. Berat ya Ibu. Kita mau kemana-mana itu harus tutup semua badan gitu. Tetapi dengan mengecualikan muka atau wajah dengan telapak tangan juga nggak apa-apa. Makanya jangan sekali-kali Ibu kemana-mana pakai tangan pendek ya. Kalau pakai tangan pendek pakai itunya lagi tuh di dalamnya kayak kaos gitu. Nah, jadi itu. Kemudian wal khunsa kal mar'ah. Dan khunsa itu ya banci ya, perempuan bukan, laki-laki bukan. Wal khunsa kal mar'ah, seperti perempuan ya. Wa hadhihi auratuha fi shalah, amma kharij salat fa auratuhu jami'u badaniha. Nah, ini kita teruskan. Nah, itu tadi perbedaan ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam aurat, baik dalam mengingatkan imam yang salah atau yang hilaf, kemudian di dalam perut ya, ketika ruku dan sujud itu kalau perempuan agak dekat dengan paha, hampir menempel ya. Kalau perut bawahnya mungkin nempel ya. Nah, itu kalau laki-laki rada dijauhkan gitu ya. Nah, itu perbedaannya 5 perkara. Kemudian sekarang lanjut kepada faslun fi adadi mubtilatis sholat, yaitu pasal di dalam hitungan yang membatalkan sholat. Jadi kita juga perlu tahu nih ya, kemarin ada rukun sholat ya, itu yang wajib kita laksanakan. Ada sunnah-sunnah dalam sholat, itu kita juga dianjurkan melaksanakan. Tapi kalau tidak melaksanakan itu tidak masalah ya, karena itu sunnah, maksudnya tidak batal sholatnya. Tetapi itu dianjurkan atau disunnahkan untuk sujud sahwi kalau sholat, kalau sunnah-sunnah sholat kita tertinggal, lupa gitu ya, kita sujud sahwi. Nah, kalau sholat wajib itu mengulangnya apa? Ketika masih ingatnya masih dalam sholat, kita ngulang lagi. Ya, seperti misalnya lupa rokaat, ya, lupa rokaat, apa rokaat ketiga apa sudah 4, maka kita wajib meyakinkan bahwa kita baru 3, yakinkan ke yang sedikit, maka itu namanya mengulang lagi 1 rokaat lagi. Loh,
jadinya 5 rakaat, yang nggak masalah karena kita itu masih ragu, ya, ragu kira-kira 4 rakaat apa 3 rakaat, maka yakinkan 3 rakaat, kita ngulang 1 lagi, ya, itu sah begitu. Setelah itu baru sujud sahwi. Jadi mengulang dulu baru ntar sujud sahwi. Sujud sahwi itu yang seperti apa? Sujud sahwi itu sebelum salam kita sujud, ya, itu beda dengan sujud tilawah bacaannya, itu apa, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ya. Nah itu sujud sahwi 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud lagi, ya, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, sujud lagi, ya, sujud lagi 2 kali, 2 kali sujud. Nah kemudian baru bangun, duduk tahiyat akhir, tasawuf akhir, baru salam, gitu ya. Itu sujud sahwi. Nah sekali lagi saya ulang bahwa kalau rukun lupa atau tertinggal, maka kita pertama mengulang dulu, ya, mengulang rukun tersebut, kemudian di akhir sholat itu sujud sahwi. Kalau sunnah yang tertinggal atau lupa, sunnah dalam sholat itu tidak usah diulang, tetapi di akhir sholat kita disunnahkan sujud sahwi. Bagaimana Pak kalau tidak sujud sahwi? Tidak apa-apa, itu kan anjuran. Kalau anjuran itu ya kayak sunnah gitu kan, dianjurkan dan ya luar biasa pahalanya kalau kita melaksanakan, kan gitu. Kita jangan hanya melaksanakan yang wajib, yang disunahkan juga kita laksanakan gitu. Sekalian gitu kan, sekalian kita ibadah kepada Allah, ya, bukan hanya yang wajib, yang sunnah kita laksanakan. Nah kemudian satu lagi itu yang hayat. Hayat itu seperti misalnya baca Allahu Akbar kabiro, ya, kemudian tawajuh, inni wajjahtu wajhiya, itu ada yang kemarin saya bacakan, itu ada 15, ya, itu yang tentang hayat dalam sholat. Itu tidak sujud sahwi, nggak apa-apa kalau kita nggak baca itu, ya. Jadi kita lupa membaca tasahud, tasahud awal misalnya lupa, ya, kemudian tadi tawajuh dan sebagainya kita lupa. Nah itu tidak sujud sahwi, tidak digantikan sujud sahwi, nggak apa-apa, gitu ya. Itu. Jadi bedanya ada 3 tuh. Kalau rukun mengulang sujud sahwi, kalau sunnah tidak mengulang sujud sahwi, kalau hayat tidak usah sujud sahwi, langsung salam aja. Ini menurut kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ya ada lagi gitu ya. Karena kan di Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i, ya. Ya memang ulama-ulama di Indonesia ya seperti itu pendapatnya, akan sama gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tadi yang mana ya? Walladzi yubtilu sholatu al-kalamu amdan. Yang membatalkan sholat itu, pasal yang membatalkan sholat itu adalah ada 10, ya, ada 10. Al-kalamu amdan, al-kalamu al-amdu, yakni berkata dengan sengaja, ngomong dengan sengaja. Gimana sih sholat ngomong dengan sengaja? Bukan ngomong yang bacaan sholat berarti, ya, bicara tentang hal-hal lain, ya. Itu berbicara sengaja itu baik yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, kaum Adam, itu baik dia berkaitan dengan maslahat sholat atau tidak. Jadi lagi sholat misalnya bicara gitu kan, ada orang salah dibenerin sama dia padahal lagi sholat. Itu sidakapnya nggak begitu tuh, gitu kan, batal lah, namanya ngomong sengaja. Kalau sholat kan nggak boleh ngomong, gitu ya. Jadi bicara secara sengaja, ya, itu untuk misalnya untuk kemaslahatan sholat dan atau tidak, itu semuanya batal, gitu. Kemudian yang kedua,
Wal amalul kasiru al mutawali, bekerja atau bergerak, al kasir banyak, bergeraknya banyak, berarti banyak tuh lebih dari 3 ya. Kalau 3 masih ditolerir, dan berturut-turut. Al mutawali itu berturut-turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, misalnya bergerak 2, nanti di rakaat kedua bergerak lagi 2, nggak apa-apa itu. Tapi kalau lebih dari 3 kali ya dalam satu saat, itu bisa membatalkan sholat. Seperti apa? Kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah, melangkah 3 kali langkahnya, ke kiri maupun ke kanan, ke belakang maupun ke depan. Lebih dari 3 kali, 3 kali masih ditolerir. Itu amdan, secara sengaja melangkahnya itu, kana zalika au sahwan, atau bukan sengaja ya. Adapun amalul qalil fala tabtulu as-shalatu bihi. Adapun lebih sedikit dari yang tadi ya, misalnya 2 kali, maka itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Ya sama aja dengan gerak tangan juga ya, bukan hanya langkah, tangan juga bergerak. Makanya kalau kita gatal garuk-garuk begini aja nih, jadi yang gerak jarinya aja gitu. Itu dianggapnya geraknya 1, ini nggak disebut gerak ya. 2 sedekap lagi gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya begini, garuknya begini, ya itu bergerak-gerak banyak, itu membatalkan sholat gitu ya. Nah jadi seperti itu. Wal amalul kasir ya, al mutawali, yaitu bergerak banyak dan juga berturut-turut dalam satu saat ya, berturut-turut dalam satu saat. Tapi misal di rakaat kedua begitu lagi, nggak apa-apa, cuman jangan lebih dari 3 kali gerak gitu. Kemudian yang selanjutnya, wal hadasul asghar wal akbar. Jadi kita nih udah wudu kan, sebelum sholat udah wudu, kemudian kita berhadas lagi ya, misalnya kentut dan sebagainya, nah itu batal ya. Itu mendapatkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar itu keluar mani ya, itu hadas besar. Jadi kalau keluar mani itu baik misalnya melakukan dengan istri kita atau tidak, keluar mani itu namanya hadas besar gitu ya. Maka wajib mandi, itu bukan hanya wudu ya. Kemudian wa khudusun najasah allati la yu'fa anhu, dan juga ketempelan atau kejatuhan najis. Lagi sholat nih ada najis jatuh ke badan kita, ke kain atau ke tangan atau kemana ya, pokoknya ke kita lah jatuh. Nah itu najis yang la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan, seperti kotoran burung yang masih basah. Misalnya, makanya masjid itu harus dijaga dari burung-burung dara itu yang suka membuang itunya ya, kotorannya. Lagi sholat diberakin burung ya. Nah jadi itu supaya kita tetap sah gitu sholatnya. Atau cicak ya, kalau masih basah itu la yu'fa anhu. Tapi kalau kering itu beda lagi. Kalau kering misalnya jatuh, tinggal dikibaskan aja, jatuh ke baju kibaskan, itu nggak batal sholatnya. Nah di sini kan jelas, di sini disebutkan ya bahwa walau waqa'a ala saubihi najasatan ya bisatan, itu maka tidak, kalau yang kering itu nempel di baju, jatuh ke baju kering, tinggal kibas saja. Itu ya, dikibas saja, itu tidak batal sholatnya. Nah jadi tadi yang membatalkan sholat, yang pertama, saya ulang, yang pertama adalah bicara dengan sengaja. Yang kedua bergerak banyak dan berturut-turut, yaitu patokannya 3 kali ya. Kemudian yang ketiga itu berhadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat adalah kejatuhan najis ya, kejatuhan najis
yang tidak dimaafkan, ya. Yang tidak dimaafkan tuh maksudnya najis tuh nempel ke badan kita, ya, kecipratan misalnya sholatnya di luar, ada mobil kecipratan, kemudian itu yang diinjak mobil itu barang najis nyiprat ke kita, udah batal sholatnya, gitu ya. Nah jadi itu. Kemudian yang kelima itu wa inkishaful aurati amdan, yaitu terbuka aurat secara sengaja, batal sholatnya. Jadi kalau kita terbuka aurat dengan sengaja, batal. Tetapi gimana kalau tertiup angin? Tertiup angin kan kita tidak sengaja tuh, lagi sholat ketiup angin, anginnya besar. Nah itu segera kita tutup, ya. Ketika tiup angin, sarung kita tersingkap gitu ya, kemudian aurat kita terlihat, maka langsung kita tutup dengan tangan. Nah itu tidak batal sholatnya. Jangan dibiarkan lama-lama, kan gitu. Ini kan kalau terjadi tuh kalau ketika umroh ya Pak Haji Sukron ya, itu kan kita nggak pakai apa-apa tuh ya. Kalau pakaian umroh itu melaksanakan itu ya. Jadi hanya pakai baju yang itu, baju umroh ya, nggak pakai apa-apa. Itu antar teman itu saling menutupi. Ketika tidur misalnya di Arafah itu kan ngantuk kan tidur, kalau terbuka ditutupin sama teman gitu. Jadi karena apa? Karena dianya sendiri tidur nggak nyangka terbuka gitu. Nah jadi emang harus seperti itu. Jadi kalau kita tidak menutupnya, ya itu batal sholat kita. Nah kalau ada teman yang ngelihat, ya, tolong tutupin lah, kayak lagi umroh gitu kan, kita ditutupin sama teman kita karena kita lagi tidur. Tadi terus kalau sudah bangun kan bilang teman kita itu, maaf tadi saya benerin ya itu. Oh iya terima kasih gitu kan. Karena kan banyak juga yang lain, kalau dalam satu tenda itu sebelah sana kan ada ibu-ibu juga, takutnya yang ngelihat juga kan, nggak dilihat laki-laki juga. Kalau aurat kan nggak boleh juga ya, sama aurat tuh ya aurat. Nah jadi kalau terbuka aurat secara sengaja itu batal sholatnya. Tapi kalau ketiup angin kemudian kita langsung tutup lagi, itu tidak batal sholatnya. Nah kemudian yang keenam ini adalah watagirun niat, itu berubah niat ya. Misalnya lupa sesuatu, nyimpan apa gitu ya, nyimpan pisau di dapur, lupa, ingat, kemudian dia berubah niatnya, aduh saya mau ngambil pisau dulu, udah batal tuh sholatnya ya. Harusnya jangan walaupun inget ya udah ingetin lagi, kita lagi sholat gitu. Jangan ya aduh tadi kok lupa saya di situ, kasih tahu dulu nih. Nah itu dalam hal pisau, belum yang lain-lain ya. Banyak lagi hal-hal lain yang istilahnya menjadikan niat kita dalam sholat itu berubah, gitu ya, berubah. Nah itu berubah niat itu membatalkan sholat. Baik niatnya itu untuk keluar dari sholat ya, niatnya itu keluar dari sholat gitu. Kemudian istidbarul kiblah, yaitu membelakangi kiblat. Dalam arti bukan membelakangi ya. Sholat kan udah pasti kita menghadap kiblat, tapi gerak-gerak mulu gitu kan, begini gitu kan, begini kan, itu tidak fokus ke kiblat. Terutama dadanya ini, badan ya, badan. Bukan kepala ya. Nah itu badan itu harus tetap menghadap kiblat. Tapi kalau membelakangi kiblat atau memalingkan diri dari kiblat ya, berpaling dari kiblat, itu tidak sholatnya batal gitu ya, sholatnya batal. Berpaling sedikit dari kiblat gitu kan, harusnya menghadap ke kiblat malah menghadap ke Mesir.
Ya, itu kan jadi sedikit aja kan, dari sini sedikit tapi panjangnya ke sono itu ke barat tuh bisa sampai Mesir, ke sana lagi bisa ke Irak gitu ya. Nah, jadi ini menghadap kiblat itu harus tetap kita, jadi jangan gerak-gerak badan kita itu, jangan terlalu banyak gerak. Kecuali darurat lain, darurat mah ya, namanya darurat tubihal mahdurat, itu setiap yang darurat itu bisa meringankan sesuatu yang wajib ya. Kemudian wal aklu wasyarab, itu makan dan minum. Makan dan minum juga itu bisa membatalkan sholat ya. Makan dan minum diartikan juga dengan makanan yang ada di dalam mulut ya, maksudnya di luar gigi. Kalau udah di dalam, lewat gigi mah nggak apa-apa kita telan, tapi ini ada sisa makanan di luar gigi, kita ciplak-ciplak gitu ya sambil dimakan. Nah, itu bisa membatalkan sholat ya. Udah, makanya kan kalau wudhu itu disunahkan kumur-kumur ya begitu, supaya tidak ada sisa makanan lagi. Bahkan ada lagi sunah siwak gitu ya, siwak. Nah, itu supaya bersih gitu. Jangan sampai lagi sholat masih ada nih kan gitu, nggak enak amat. Kemudian dikunyah lagi mah ditelan gitu kan. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Bukan berarti di sini wal aklu wasyarab itu makan dan minum ya kita lagi sholat makan, ya nggak begitu juga kan, nggak masuk akal gitu. Nah, jadi itu walau banyak atau sedikit ya, kasirun kana al ma'kul wal masyrub au qalilan, mau banyak mau sedikit ya, itu tetap membatalkan sholat ya. Nah, kemudian yang keberapa tadi ya? Itu wal kohkoha itu tertawa terbahak-bahak. Tertawa kan misalnya ketika kita ada misalnya dengar lagi sholat ada lawakan yang sangat menggoda kita, atau banyaklah godaan sholat itu sehingga menjadikan kita tertawa. Nah, itu cukup mesem aja kalau misalnya kita sangat tergoda gitu. Mesem jadi nggak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai tertawa keras sampai hihihi gitu kan, itu batal gitu ya, batal. Itu namanya dalam fikih itu al-kohkoha ya. Kohkoha itu ya tadi tertawa keras gitu ya. Batal lah, ulangnya lagi sholatnya gitu. Itu kalau ulama lain menyebutkan ini ad-dohak ya, atau ad-dohik. Dohik itu tertawa. Jadi kalau tertawa pasti batal. Dan yang ke-10 itu qat'ul Islam biqaulin au fi'lin, riddah ya. Riddah itu murtad. Itu yaitu memutuskan diri dari Islam baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ucapan itu juga kan bisa menjadikan kita murtad. Makanya kalau kita berucap yang istilahnya bisa menjadikan kita keluar dari Islam, itu segera tobat, segera istighfar. Ya. Kadang-kadang kan kita bukan bercanda nih. Apa musim lagi mau kerja ada aja nih hujan gitu kan. Tiap hari begini gitu kan. Nah, itu kan ucapan bisa, itu kan nikmat Allah hujan itu. Kan kita bisa, Allah berikan kita akal, kalau hujan bagaimana? Ya pakai jas hujan gitu, jalan, jangan mengeluh begitu. Itu bisa menjadikan kita murtad. Itu kalau kita terucap seperti itu dengan sengaja ya, itu bisa murtad. Tapi kalau misalnya nggak sengaja ya, mungkin di malam segera istighfar, segera supaya tidak murtad gitu. Jadi memprotes Allah, memutuskan kita dari Islam gitu ya, baik dengan ucapan maupun dengan pekerjaan. Ini masih ada waktu ya. Itu tentang tentang yang membatalkan sholat. Tadi saya ulangi, membatalkan sholat itu ada 10 ya. Yang pertama adalah bicara dengan sengaja ya. Kemudian yang kedua, bekerja atau bergerak lebih dari 3 kali secara berturut-turut.
Yang ketiga itu berhadas kecil dan berhadas besar. Yang keempat kena najis ketika sholat, yaitu najis yang tidak dimaafkan. Kelima itu tersingkap aurat atau terbuka aurat dengan sengaja, ya. Kalau tiup angin ya itu segera dibenerin lagi, nggak batal sholatnya. Kemudian keenam itu berubah niat. Yang ketujuh berpaling dari kiblat. Yang kedelapan itu makan dan minum dalam sholat, ya seperti keterangan saya tadi. Kemudian al-qalqahah itu yaitu tertawa keras, tertawa kedengeran gitu ya. Kemudian yang ke-10 itu riddah, itu murtad. Nah, itu batal sholat kita, ya. Maka harus diulang. Kemudian faslun fi adadi rokaati sholat, itu hitungan sholat, ya. Pasal dalam menerangkan hitungan rokaat sholat. Rokaat sholat, ya, wa rokaatul faraid, dan rokaat sholat di dalam sholat fardu itu setiap hari, ya, dan malam. Fi sholatil hadori illa yaumil jum'ah sab'atu asyara rokatan. Jadi itu ada 17 rokaat, ya, sehari semalam kecuali hari Jumat. Nah, adapun hari Jumat itu dikurangi 2 aja, kan Jumatnya cuma 2 rokaat, ya. Berarti hari Jumat itu 15 rakaat sehari semalam. Kemudian bagaimana kalau orang sholatnya safar? Amma adadu rakaati sholatis safari fi kulli yaumin lil qasiri fa ihda asyara rakaatin. Jadi kalau orang yang mengqasar sholatnya, orang dalam perjalanan, ya, dalam safar perjalanan, setiap harinya itu bagi orang yang mengqasar sholatnya maka ada 11 rakaat, ya, 11 rakaat sehari semalam itu. Ini ulama rajin, ya, yang begini. Kenapa? Karena ini pengetahuan buat kita aja, sholat itu jumlahnya harus sekian rakaat sehari semalam. Kurang dari itu ya berarti nggak sempurna sholatnya, gitu ya. Rukunnya tidak sempurna. Nah, kemudian fiha arba'un wa salasuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'u wa tasyahudat wa asyru taslimat, ya, wa mi'atun wa salasun wa khusuna tasbihat. Nah, ini di dalam 17 rakaat itu ada 4 arba'un wa salasuna, ada 34 sujud. Nah, jumlahnya itu dalam 7 rakaat ada 34 sujud. Kemudian arba'un wa tis'un. Jadi 94 takbir. Ya, ada takbir 94 kali. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu. Itu di dalam 17 rakaat. Kemudian ada 9 tasyahud, ya. Dan 10 taslimat. Taslimat itu salam. Ada 10 taslimat. Dan wa mi'atan wa salasu wa khamsun, dan 153 tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, ya. Ada lagi subhanallah, subhana rabbiyal a'la, ya. Subhana rabbiyal azim, ya. Itu tasbih namanya. Nah, itu ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkan fi sholati mi'atan wa sittatan wa ishruna ruknan. Jumlah rukun di dalam sholat yang 17 rakaat itu ada 126 rukun. Di dalam subuh salasuna ruknan itu 30 rukun, wa fil maghrib asnani wa arba'un ruknan. Di dalam salat maghrib itu 20 rukun dan arba'una ruknan. 42 rukun, ya. Wa fi rubaiyah, dan di dalam salat yang 4 rakaat, salat 4 rakaat itu salat
duhur, asar dan isya itu ada arba'atun wa khamsuna 54 ruknan, 54 rukun. Nah, ini perincian jumlah rakaat dalam sholat ada 17. Kemudian di dalam 17 rakaat itu tasbihnya ada berapa, takbirnya ada berapa, ya, salamnya ada berapa dan sebagainya, itu disebutkan di dalam kitab ini. Nah, sekarang lanjut ke dalam sholat orang sakit, ya. Sholat orang sakit. Waman ajaza anil qiyam fil faridah lima syaqqah talhaquhu fi qiyamihi sholat jalisan ala ayyahayatin sya'a. Nah, barang siapa yang lemah atau tidak mampu anil qiyami daripada berdiri di dalam sholat fardu, ya, ini dalam sholat fardu nih, itu karena masakoh, ya, karena tadi ada uzur, maka dia boleh sholatnya itu jalisan, duduk, sholat duduk, diperbolehkan sholat duduk, tapi dengan syarat tidak kuat sholat berdiri, ya, karena uzur boleh duduk. Kalau berdiri misalnya masakoh, terjadi masakoh itu ya kesulitan, rasa sakit dan sebagainya, ya, lebih sakit, maka itu boleh duduk. Ini bicara tentang sholat wajib, ya, tentang sholat wajib. Karena nanti di dalam sunnah, dalam sholat sunnah itu ada orang yang mampu berdiri juga sholat sunnah itu boleh duduk, boleh, ya. Cuman nanti pahalanya beda. Nah, kalau sholat wajib itu tidak ada beda pahalanya, ya, tidak ada beda. Orang sampai cuman sholatnya dengan hati aja itu tidak dikurangin pahalanya, karena dia melaksanakan itu karena dia ada kelemahan atau ada masakoh tadi, karena uzur. Jadi di sini disebutkan boleh duduk sebagaimana dia kehendakin, ya, tetapi, ya, iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi afdalu min tarabuhi fil azhar. Jadi duduknya itu yang lebih bagus itu duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk sujud awal, tasyahud awal. Itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan duduk bersila. Nah, itu kalau kita sholat duduk nih, nggak mampu berdiri, kita sholat duduk, tapi duduk yang paling bagus, ya, kan kita pengennya cari yang paling bagus. Ini paling bagusnya itu sholatnya duduknya duduk iftiros, yaitu duduk seperti duduk di antara dua sujud atau duduk di tasahud awal, seperti itu, ya, iftiros. Nah, kemudian waman ajiza anil julusi shallamu tajian, dan kalau misalnya masih lemah dari duduk, tidak kuat duduk, ya, baik duduk bersila maupun duduk iftiros tidak kuat, maka boleh sholat tidur miring. Mutojian itu miring tidurnya, bukan selentang, ya, mutojian. Berarti miring itu seperti kita di kuburan. Kalau dikubur kan miring, ya, itu menghadap kiblat, ya, seperti itu, miring. Itu kalau kuat, ya. Nah, berarti kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan, menghadap kiblat, gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi lanjutannya. Ini saking wajibnya sholat, maka tetap harus kita laksanakan. Fa'in ajaza anil ittijai sholat mustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblah. Jadi kalau kita lemah dari sholat tidur miring tadi, maka sholatnya itu multaqiyan, itu celentang. Telentang apa celentang, ya? Kalau telentang nanti tidur telentang kan nggak boleh. Masa tang ditelan gitu, kalau anak-anak sekarang gitu, ya. Jadi tidur ya itu, ya, telentang lah, celentang lah, tidur celentang itu dengan di sini disebutkan dengan badannya itu menghadap kiblat, mustaqiyan ala dhahrihi warijlahu lil kiblat. Jadi badan dan kakinya itu lil kiblat, menghadap kiblat. Jadi seperti orang kalau meninggal tuh di rumah kan belum disolatin, kakinya kan ke sana, ke barat, ke kiblat, ya.
kepalanya ada di sini. Begini tuh kan, kaki di sini, kepala di sini. Tidurnya begitu. Ini kan kalau bisa, ini kan kalau bisa. Kalau misalnya di rumah sakit, di mana kan itu tempat tidurnya udah begitu, nggak bisa lagi kita ngatur-ngatur kayak gitu ya, nggak bisa itu. Nah jadi ini kan kalau bisa, ya jadi kepalanya tetap menghadap kiblat dan kakinya juga menghadap kiblat. Nah itu tidur celentang tuh kayak gitu. Kalau miring kayak tadi itu kan kalau bisa ya, tidak darurat. Kalau di rumah sakit nggak bisa kita rubah lagi tuh, ya tempat duduknya, apalagi di ICU. Di ICU mungkin orang udah akalnya juga mungkin udah hampir hilang ya. Nah, jadi ini kalau tadi lemah daripada tidur miring. Nah, kemudian masih ada lagi. Nah, itu bagaimana menghadapkan wajah kepada kiblat tadi ya. Itu dengan meletakkan sesuatu bantal ya. Jadi supaya wajahnya menghadap kiblat itu diletakkan bantal di sini di kepalanya supaya bisa menghadap kiblat. Kalau nggak dipakai bantal ya hadapnya ke atas gitu ya. Nah kemudian wa yumi'u bi rasihi fi ruku'i wa sujudi. Kemudian sujud dan rukunya gimana? Itu dengan isyarat dengan kepalanya. Jadi angkat sedikit, dari tidur begini, mau ruku gini sedikit, gini lagi. Mau sujud, gini lagi. Itu isyarat dengan kepala. Itu kalau masih mampu mengangkat kepala, ya. Tidur miring atau tidur celentang, mengangkat kepala masih mampu. Itu isyarat sujud dan rukunya dengan mengangkat kepala. Fa'in ajaza anil ima'i bi ra'sihi au ma'a bi ajfani. Jadi kalau misalnya kita lemah, tidak kuat dengan isyarat kepala tadi, maka kita isyarat dengan ajfanihi, dengan kedipan mata. Kalau mau ruku, kedip gitu ya. Niatkan mau ruku gitu, kedipnya itu. Kan kedip mah selalu tidak berhenti ya. Tapi itu kan kedip yang refleks. Nah, jadi ini menyengaja mengedipkan mata mau ruku, menyengaja menghadapkan mata mau sujud. Nah itu jadi istilahnya itu isyarat dengan kelopak mata. Nah kemudian kalau misalnya lemah juga dari yang hal tersebut, maka ajru arkanus sholat ala qalbihi, maka laksanakan sholat, semua rukun sholat itu dengan hatinya. Kalau hatinya itu masih punya rasa, belum hilang akalnya gitu kan. Jadi di sini disebutkan wala yatrukha madama aqluhu sabitan. Ketika akal itu masih ada, itu jangan tinggalkan sholat. Jadi kita nggak boleh meninggalkan sholat, apalagi dalam hal keadaan kita kuat akalnya jalan, badannya sehat ya. Kemudian ini masih meninggalkan sholat, itu tidak. Bagaimana orang yang sakit aja yang tinggal hatinya doang yang ingat sama Allah, itu juga wajib sholat ya, gitu. Sudah ya. Ya. Ini waktunya sudah udah mau suruh. Sedikit lagi nih ada nih. Nah kemudian hadis Nabi yang menyebutkan sholat berdiri itu pahalanya setengah daripada sholat duduk. Terbalik ya. Jadi awal musolli qaidan la qada alaihi wala yanqusu ajruhu li'annahu ma'durun. Ini tentang sholat wajib tadi ya. Sholat wajib jadi walaupun sholatnya seperti tadi cuman hati doang, itu tetap tidak berkurang pahalanya karena dia mengerjakan sholat itu karena dia tidak mampu, karena dia uzur. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi man sholla qaidan falahu nisfu ajril qiyam wa man sholla na'iman falahu nisfu ajril qaid famahmulun 'alan nafli indal qudrah. Jadi ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat duduk, maka pahalanya itu setengah daripada sholat berdiri. Dan barang siapa yang sholat
sambil tiduran ya, tadi tidur miring maupun tidur ini, maka itu setengah pahalanya daripada sholat yang duduk. Ini adalah hadis untuk sholat sunnah, jadi jangan dipahami ini sholat sunnah. Jadi orang yang mampu juga boleh kan sholat sunnah duduk atau sholat sunnah sambil tiduran, tetapi ingat pahalanya nih ya, kalau berduduk setengah berdiri pahalanya, kalau tiduran setengah duduk gitu ya. Barangkali ini saja yang perlu disampaikan. Faslun fi sujudi sahwi, nanti kita bahas tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan, masih ada waktu. Dikit lagi ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Ini berhubungan dengan ini ya, orang yang ada penyakit. Jadi biasanya orang yang tidak umur di atas 60 tahun itu biasanya kalau laki-laki mengidap penyakit prostat. Ya. Karena prostat itu biasanya gini, orang kadang-kadang buang air kecil itu biasanya nggak tuntas. Jadi kita tunggu kadang-kadang berapa lama akan ada keluar lagi. Tapi kemudian kadang-kadang kita pagi misalnya kita berangkat kerja gitu kan, ternyata dalam perjalanan itu kita agak terasa gitu Pak. Jadi pas begitu ini kita mau sholat agak rasa was-was. Itu bagaimana hukumnya? Karena kita di dalam perjalanan itu kita langsung ganti apa namanya pakaian kita tidak gitu. Jadi kita terus sholat, coba hati saya itu kita benar-benar sakit gitu Pak. Iya. Baik, itu nanti kalau sakit kan tadi banyak permakluman ya. Yang jelas kalau kita nih yang sehat juga kadang-kadang merasakan begitu Pak. Jadi habis ya mungkin kalau udah di atas 50 tahun begitu. Makanya pipis itu yang sempurna itu kita jongkok. Kalau nggak jongkok pasti ada yang keluar lagi tuh ya. Kalau berdiri pipis itu nanti ketika kita sholat tuh ada berasa yang keluar. Tapi kalau misalnya jongkok, udah berusaha jongkok itu sampai sambil dehem 3 kali. Dehem itu kan mengeluarkan yang terakhir tuh. Jadi membuka klep kemudian setelah itu ditutup kayak angin, pompa angin itu kan setelah penuh klepnya nutup gitu ya. Nah itu semua ya kita lakukan dulu ya. Kita lakukan dulu, tapi kalau masih keluar juga bagaimana? Ya, itu kan masalahnya lain lagi, penyakit berarti ya. Kalau penyakit ya tadi yang saya sebutkan bahwa ad-darurah tubihal mahdurat ya. Orang misalnya kalau di dalam ketika kita berlayar di tengah laut tidak ada makanan ya. Hanya ada misalnya hanya ada daging itu ya yang diharamkan. Nah, itu boleh kita makan itu karena kalau kita tidak itu nyawa kita terancam meninggal gitu. Sementara melanjutkan hidup itu harus dalam rangka beribadah itu harus. Tapi kalau misalnya kita meninggal gara-gara kita tidak makan, sementara ada makan yang haram kita nggak makan itu, misalnya daging babi di situ ya, meninggal menyebabkan kita meninggal, itu juga itu berarti kan seolah-olah kita bunuh diri, nggak boleh itu ya. Nah jadi ini Pak Tanudi kembali ke tadi orang yang prostat, kalau memang sudah begitu kan dia sudah berusaha ya. Biasanya kalau orang-orang tersebut tuh kalau mau sholat itu kalau misalnya sebelum sholatnya sudah bisa diatasi, itu kemana-mana bawa sarung Pak. Jadi celananya dibuka sama dia, sempaknya dibuka, jadi sholatnya pakai sarung. Ya, jadi di mobilnya, di motornya itu ada sarung, itu ya supaya sholatnya merasa nyaman, tidak ada rasa ragu. Ya gimana kan kalau sholat ragu-ragu ya nggak sah, gitu ya. Makanya kita nih jangan sampai harus berusaha buang air kecil itu jangan berdiri, duduk. Kalau ada misalnya di toilet ada yang berdiri juga kan. Nah makanya ya toilet masjid musola ini harusnya jangan ada itu yang gitu ya. Jongkok aja semua gitu. Ada yang berdiri juga itu. Nah itu di misalnya di terminal atau di mana di mall, kalau ada WC yang toiletnya yang ada pintunya itu mendingan kita di situ aja bisa sambil jongkok.
daripada yang berdiri gitu. Ini bagi orang yang kadang-kadang suka merasa sesuatu yang ada keluar lagi gitu ya. Gitu. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi? Pak Izar, oh ya, satu lagi aja ya, waktunya mau habis. Waalaikumsalam. Mengingatkan imam tadi. Ya. Tapi kadang-kadang kalau bacaannya terus disambung itu membatalkan sholat atau bagaimana? Tadi kan itu dengan Allah mengingatkan. Tapi kalau bacaannya terputus untuk sambungkan mengingat itu gimana? Terputus sambungan maksudnya bukan tempatnya wakaf, dia berhenti. Bukan, misalnya lupa bacaan. Supaya dia ingat juga dengan pembacaannya. Oh itu itu bukan termasuk mengingatkan itu. Maksudnya ini rukun sholat. Kan baca surat itu sebenarnya bukan termasuk rukun, itu sunnah ya. Kalau Al-Fatihah itu wajib, itu rukun Al-Fatihah itu. Tapi kalau baca surat itu sunnah. Makanya ada sholat sunnah yang cepat sholatnya, berarti nggak pakai surat dia tuh, itu nggak apa-apa. Nah jadi kalau sholat wajib juga nggak pakai surat, nggak apa-apa. Nah kalau salah itu udah lumrah Pak begitu. Artinya itu mengingatkannya dengan cara kita membaca surat tersebut. Misalnya kan habis sujud tilawah kan biasanya lupa tuh Pak. Kalau saya kan apalagi tuh yang bisa tata jafanya lupa gitu. Tata jafa anil tata jafa junubuhum anil madoji itu lupa, lama lagi udah berdiri kita ya apa lagi ya gitu. Karena terserang sujud itu kan lupa lagi. Bukan yang saya maksud sebagai makmum. Ya. Imam bacaannya lupa. Ya. Ya kan. Kita ingatkannya gimana gitu? Kan atau dia perlu diingatkan. Mengingatkan dengan bacaan juga Pak, satu orang. Iya. Iya dengan bacaan tadi yang kita ingatkan bacaannya. Enggak membatalkan itu. Tapi jangan semuanya. Iya, jangan semua orang membaca itu. Kan kalau di Masjidil Haram itu ya walaupun dia hafid semua, itu tetap di belakangnya ada untuk mengingatkan itu. Kan ada video-video yang salah kan dari imam-imam itu, tapi dari belakangnya ada yang mengingatkan. Jadi ada asisten-asisten di belakang imam itu. Makanya yang di belakang imam itu harusnya seperti di Masjidil Haram itu, di Masjid Madinah. Itu yang ngerti tentang itu, yang hafal gitu. Kalau tajwidnya salah mah biar aja. Kalau hafal misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad harusnya kan, dia lupa. Langsung lam yalid wa lam yulad. Kita bisa ingatkan Allahu samad dulu kan gitu. Allahu samad gitu. Ya, jadi itu mah mengingatkan itu bukan subhanallah, tapi kalau mengingatkan yang sifatnya lupa rakaat ya, lupa sujud, habis sujud pertama langsung berdiri lagi, kan itu rukun semua. Nah, itu dengan subhanallah. Tetapi ini ada juga kalau misalnya tasahud awal, rakaat kedua tasahud awal, imam langsung berdiri lupa, nggak tasawuf awal. Nah itu tasawuf awal itu sunnah, itu boleh imam itu setelah berdiri tidak duduk lagi, karena itu sunnah. Habis sujud harusnya tasawuf awal, tahiyat awal ya, tetapi dia lupa, langsung berdiri nggak apa-apa. Jadi itu walaupun dibilang subhanallah sama makmumnya, itu nggak duduk lagi nggak apa-apa. Dan makmum bagaimana? Makmum jangan tasawuf awal, ikutin imam gitu ya, ikutin imam. Jadi jangan imamnya berdiri karena wah imamnya salah nggak saya ikutin, nggak bisa, harus ngikutin imam ya gitu. Tapi itu kan bukan kesalahan yang sifatnya rukun ya. Kalau rukun mah tetap harus diulang gitu ya, gitu. Jadi kalau rukun harus diulang. Demikian Bapak Ibu, waktunya sudah suruk, sudah masuk. Mumpung ingat Pak,
Berarti kalau di sini imam, di belakang imam 1, 2, 3, ini harus yang pasih berarti ya? Ya itu. Yang Idealnya seperti itu, yang pasih. Ke pinggir aja gitu. Ya kita kalau ngusir-ngusir kan nggak enak. Cuman ya kita merasa diri aja lah, merasa diri kalau memang kita sudah merasa bacaan kita bagus, ya boleh di belakang imam. Di belakang imam. Sebab fungsinya kalau imam batal sholatnya, kan pasti dia ke sana ke belakang ke situ. Iya, menggantikan di belakangnya. Gitu. Ya idealnya seperti itu. Ya nanti DKM nih Pak Haji Woto dan imam nggak bisa berdiri. Bujur berarti nggak boleh. Iya idealnya ya jangan di belakang imam, idealnya supaya nanti kan tadi bisa menggantikan imam kan. Kalau tidak bisa berdiri ya nggak bisa menggantikan imam. Ya udah, barangkali kita cukupkan dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa kita laksanakan dan selalu teringat di dalam kita sholat untuk tetap sahnya sholat kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.